Babu Sole, Babu Sole, Babu Sole. Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang bisa bikin hidup kalian lebih terarah, lebih dapat apa yang kalian mau. Tapi ingat, ini bukan buat manipulasi orang ya. Topik kita hari ini adalah tentang dark feminine energy atau energi feminin gelap. Kedengerannya serem ya. Tapi tenang, ini bukan hal negatif kok. Ini lebih ke gimana cara kamu, khususnya para cewek, menggunakan sisi feminin kamu dengan cara yang beda, lebih strategis, dan tentunya buat kebaikan diri sendiri. Jadi gini, energi feminin itu sifatnya reseptif, alias menerima. Nah, kalau kamu nggak sadar cara makainya, malah bisa jadi magnet buat orang-orang yang niatnya cuma mau ngambil untung dari kamu, tapi nggak kasih apa-apa balik. Familiar banget kan sama situasi kayak gitu? Makanya dark feminine energy ini lebih ke gimana kamu bisa bikin diri sendiri jadi prioritas. Pastikan kebutuhan kamu terpenuhi dulu sebelum mikirin orang lain. Terus gimana sih cara kerja energi ini? Kamu harus paham dulu, energi feminin dan maskulin itu saling melengkapi, kayak yin dan yang. Buat dapetin sesuatu dari energi maskulin, kamu perlu aktifin energi mereka dulu. Salah satu caranya, kasih mereka apa yang mereka mau, terus tarik balik. Ini trik simple tapi ampuh banget buat bikin mereka terpaku sama kamu. Nanti di video ini, kita bakal bahas lebih dalam soal ini. Jadi, let's break it down. Bayangin, kamu lagi jalan-jalan atau mungkin pas liburan. Tiba-tiba kamu ketemu cowok yang bikin mata nggak bisa lepas. Gantengnya nggak kaleng-kaleng, auranya maskulin banget, ditambah lagi karirnya keren, pola pikirnya oke, karakternya bagus. Pokoknya tipe idaman banget kan? Dan yang lebih seru lagi, dia juga kayaknya suka sama kamu. Wah, cocok banget nih, kayak ketemu pasangan sempurna. Rasanya pasti seneng banget kan? Apalagi momen kayak gitu nggak terjadi tiap hari. Tapi nih, banyak banget yang bikin kesalahan di tahap ini. Karena saking senengnya, kamu lupa kalau dia itu harus ngejar kamu dulu. Masculine energy itu by nature suka ngejar. Dan kalau mereka udah yakin banget kamu mau sama mereka, energi maskulin itu malah jadi redup. Nah, di sini gue bakal kasih tahu kamu gimana caranya bikin dia terus kejar-kejar kamu tanpa kelihatan kayak main-main atau manipulasi. Intinya gini, kalau kamu pengen menarik cowok yang energinya maskulin, kamu harus paham kalau mereka itu suka tantangan. Mereka harus merasa ada sesuatu yang perlu mereka kejar. Tapi bukan berarti kamu main hard to get di awal ketemu ya. Justru pas pertama kali interaksi, kamu harus kasih sinyal yang jelas kalau kamu tertarik. Misalnya, dengan kontak mata yang intens, senyuman manis, atau sentuhan ringan di lengannya. Tunjukin kalau kamu nyaman dan tertarik. Ini penting banget, karena cowok maskulin bakal ngejar sesuatu yang mereka pikir bisa mereka raih. Kayak singa di padang rumput, mereka bakal pilih mangsa yang kelihatan reachable. Setelah itu, kalau kalian udah tukeran nomor, nah di sini permainannya dimulai. Kamu harus aktifin energi feminin kamu. Jangan buru-buru balas chat dia. Sesekali biarkan dia nunggu, tapi tetap tunjukkan kalau kamu tertarik dengan cara yang subtil. Ini bukan soal main game ya, tapi lebih ke memahami aturan main energi maskulin dan feminin. Kalau kamu bisa ngebalance ini, dijamin dia bakal makin terpikat sama kamu. Gini, kalau kamu lagi deket sama orang baru atau pengen dapetin sesuatu dari dia, jangan buru-buru balas chat, ya. Kenapa? Karena cowok dengan energi maskulin itu cenderung enggak menghargai sesuatu yang selalu gampang didapetin. Jadi bukan berarti kamu harus nunggu berhari-hari buat balas, tapi kasih jeda yang wajar. Ini penting banget buat bikin dia lebih penasaran. Terus, kalau kamu lagi ngobrol atau chat sama dia, aktifin energi maskulinnya lewat rasa penasaran. Jangan kirim pesan panjang-panjang yang ngejelasin seluruh hari kamu atau semua yang kamu lakuin. Simple aja, tapi bikin dia penasaran sama hidup kamu. Misalnya, dia nanya, "Gimana harimu?" Jawab singkat, kayak, "Hari ini seru banget, semoga harimu juga seru." Udah, cukup gitu aja. Kamu udah kasih perhatian, tapi enggak buka semua cerita. Biarkan dia yang penasaran dan ngejar lebih lanjut. Nah, ini penting banget. Di tahap awal, jangan pernah cerita soal hal-hal buruk yang terjadi di hidup kamu. Ingat, cowok maskulin itu seringkali ngelihat pasangan mereka sebagai pelarian dari semua beban yang mereka hadapi. Jadi, buat hidup kamu kelihatan kayak dunia yang asik dan penuh warna. Kalau kamu punya masalah hidup,
Ceritain ke sahabat atau keluarga aja dulu. Cowok ini belum masuk daftar buat dengerin semua itu, oke? Terus, hindari tanya balik kayak, "Kalau kamu gimana?" Karena kalau kamu nanya, kamu kayak ngasih hak kendali ke dia buat nentuin kapan dia mau jawab, dan itu bikin kamu yang akhirnya nunggu. Jangan sampai energinya beralih ke dia. Kamu cukup jawab singkat, dan biarin dia yang kerja keras buat lanjut percakapan. Satu hal lagi, di tahap awal deket ini, jangan pernah ngajak dia duluan buat ketemu atau nge-arrange waktu untuk pergi bareng. Biar dia yang ambil inisiatif. Energi maskulin itu suka ngejar, dan kalau kamu terlalu gampang, rasa penasaran mereka bisa hilang. Jadi, stay cool, bikin dia penasaran, dan biarkan dia yang ngejar kamu. Dengerin baik-baik ya. Jangan pernah kamu yang ngajak cowok itu keluar duluan, apalagi pas baru kenal, atau sebelum kalian resmi pacaran. Kalau kamu mau kodein dia buat ngajak keluar, kamu bisa kasih saran secara halus. Tapi, kalau dia enggak peka atau enggak cukup tertarik buat ambil langkah duluan, lebih baik cari orang lain yang emang serius. Kenapa? Karena kalau kamu yang mulai ngajak, kamu jadi kayak ngasih semua kendali ke dia. Ingat, kamu enggak perlu minta-minta perhatian. Kamu cukup undang dia buat kasih perhatian ke kamu. Contohnya gini, kalau kamu pengen banget jalan sama dia, coba mulai obrolan santai kayak, "Semoga akhir pekanmu seru ya, ada rencana apa nih?" Kalau dia jawab, "Enggak ada rencana apa-apa," kamu tinggal balas, "Aku juga enggak ada rencana nih." Nah, di situ kamu udah kasih kode halus tapi enggak kelihatan kayak kamu yang ngajak. Kalau dia beneran tertarik, dia pasti nangkep sinyal itu dan ngajak kamu. Terus, kalau udah masuk ke tahap ngobrol soal jadwal, kasih dia dua opsi. Misalnya, "Aku free Jumat atau Minggu. Kamu kapan?" Jangan pernah jawab, "Aku bebas kapan aja." Karena itu bikin kamu kelihatan terlalu gampang. Kalau dia pilih Jumat, kamu tinggal jawab, "Oke, nggak sabar lihat apa yang kamu rencanain." Nah, di sini kamu udah jebak dia di jaring kamu, tapi tetap bikin dia yang kerja buat nentuin rencananya. Ini juga bikin dia aktifin energi maskulin, karena dia yang pegang kendali buat ambil langkah berikutnya. Nah, pas hari H, ini yang penting banget. Jangan pernah, dalam kondisi apapun, pulang ke rumah dia atau bawa dia ke rumah kamu di kencan pertama. Ini bukan soal jadi konservatif, tapi lebih ke soal strategi. Kalau kamu langsung kasih akses penuh terlalu cepat, dia bakal kurang termotivasi buat ngejar kamu lebih jauh. Bukan berarti dia nggak bakal suka sama kamu lagi, tapi api semangatnya buat ngejar kamu bakal berkurang. Dan percaya deh, nyalain lagi api itu bakal jauh lebih sulit. Jadi, tahan dulu, mainkan strategi, dan biarkan dia terus penasaran sama kamu. Kamu nggak mau jadi biasa-biasa aja, kamu mau jadi yang spesial, kan? Pas kencan ini nih, kamu harus masuk ke mode energi feminin yang penuh pesona. Kita bicara soal mengaktifkan insting primitif dia tanpa langsung memuaskan insting itu. Gimana caranya? Pertama, kamu harus datang dengan penampilan yang bikin dia nggak bisa berhenti mikirin kamu. Pilih outfit yang menonjolkan kelebihan kamu dengan cara yang elegan, tapi tetap mencuri perhatian. Misalnya, kalau kamu sering dapat pujian pas pakai outfit tertentu, ya itu yang dipakai. Kalau bingung, minta bantuan temen yang bisa dipercaya buat milihin. Tapi hati-hati, jangan sampai konsultasi sama temen yang mungkin sirik sama kamu, nanti malah disabotase. Pastikan rambut kamu rapi, kuku dan kuku kaki udah kece, dan jangan lupa parfum yang wangi banget tapi nggak terlalu menusuk. Semua ini penting banget karena kamu harus memancarkan aura feminin yang bikin dia terpesona. Nah, soal waktu, jangan datang terlalu awal, tapi juga jangan terlambat banget. Kalau kamu cenderung suka datang lebih cepat karena semangat, coba trik ini. Parkir di dekat lokasi sekitar waktu janjian, terus kirim teks kecil dengan emoji hati, kayak, "Maaf ya, aku sedikit terlambat. Kamu udah sampai?" Kalau dia bilang belum, ya udah tunggu sebentar, baru masuk setelah dia bilang dia udah sampai. Tujuannya, kamu mau bikin entrance yang memukau, bukan duduk sendirian nungguin dia datang. Pas ketemu, inget, jangan salaman kayak lagi mau tanda tangan kontrak bisnis. Kasih sapaan hangat kalau kamu berani beri pelukan ringan sedikit. Ini sapaan dan pelukan yang niat ya, bukan yang cuman dari samping kayak tante-tante di acara keluarga. Buat dia ngerasain kehadiran kamu, bikin dia bisa nyium wangi kamu, dan ngerasain vibe positif kamu. Kayak kamu bener-bener seneng banget ketemu dia. Sebelum kencan ini, kan kamu udah mainin strategi komunikasi yang minim teks tapi tetap perhatian. Jadi pas ketemu langsung, dia bakal makin penasaran dan excited. Jadi, kuncinya,
tampil maksimal, penuh percaya diri, dan kasih kesan kalau kamu adalah paket lengkap yang dia cari. Kamu harus bikin dia terus penasaran, kayak, dia suka aku enggak ya? Pas ketemu, kasih kesan kalau kamu seneng banget. Misalnya, wah, seneng banget akhirnya bisa ketemu. Bikin dia merasa kayak cowok paling keren di ruangan itu. Bikin dia ngerasa spesial, dan buat orang lain yang ngeliat mikir, wah, dia pasti berarti banget buat kamu. Pas duduk di meja, jangan duduk di depan dia kayak lagi meeting bisnis. Duduk di sisi yang dekat, biar interaksi lebih intim. Waktu dia ngomong, kasih perhatian penuh. Enggak peduli dia lagi bahas topik yang kamu enggak ngerti, tetap kasih respons kayak, wow, serius? Itu keren banget. Kenapa? Karena cowok itu kayak truk kuat yang bisa bawa kamu kemana-mana, tapi butuh ban yang terisi udara. Nah, egonya itu bannya. Jadi kamu perlu pompa egonya, biar dia merasa luar biasa. Setelah kencan berjalan lancar, pas lagi di puncak serunya, ambil handphone kamu dan bilang, maaf, aku harus pergi sekitar setengah jam lagi. Ini trik biar dia ngerasa kencan kalian berkesan banget, tapi kamu tetap punya kesan sibuk dan misterius. Pas pulang, jangan langsung kirim pesan. Tunggu sejam atau 2 jam, baru kirim teks sederhana kayak, waktu kita tadi luar biasa. Udah, cukup. Jangan bilang kamu mau ketemu lagi. Biar dia yang bergerak. Strategi ini bikin dia terus penasaran dan makin tertarik. Kalau dia benar-benar cowok yang tepat, dia bakal konsisten menunjukkan keseriusannya. Kalau dia cuma sekadar naksir, dia bakal cepat mundur. Ingat, energi feminin kamu itu superpower. Jangan kasih terlalu cepat, biarkan dia bekerja untuk itu. Pas dia udah nunjukin kalau dia layak, baru kamu bisa mulai buka diri dan tunjukkan kalau kamu juga tertarik. Tapi sampai saat itu, biarkan dia yang mengejar. Oke, cantik sebagai penutup. Dark feminine energy tuh, kalau dibahas santai ya, kayak seni buat nge-charge diri kamu biar kelihatan anggun, memikat, tapi tetap misterius. Jadi kamu nggak harus kelihatan butuh atau terlalu mengejar, tapi kamu ngasih energi yang bikin dia penasaran. Ini tuh kayak main tarik ulur yang smooth, tapi tetap classy ya. Kamu biarin dia yang ngejar, sambil kamu tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri. Penting banget nih, dark feminine itu nggak soal manipulasi atau pura-pura jadi orang lain. Ini soal paham kekuatan alami kamu dan tahu cara pakainya buat bangun koneksi yang lebih dalam. Nah, intinya gini. Pertama, pastiin kamu tampil maksimal tapi nggak lebay ya. Pilih outfit yang pas, rambut rapi, aroma harum, pokoknya vibes kamu tuh elegan tapi approachable. Terus pas ketemu, kasih dia sapaan hangat, bukan jabat tangan kayak mau meeting bisnis ya. Duduk juga deketan, jangan terlalu jauh biar chemistry-nya berasa. Nah, di obrolan, kasih dia perhatian penuh, dengerin dengan tulus, kasih respons yang bikin dia merasa spesial. Tapi ingat, jangan terlalu sering texting atau kelihatan terlalu available. Kamu harus jaga kesan kalau energi kamu itu berharga dan gak gampang diakses. Terakhir, pas kencan lagi seru-serunya, coba deh bilang kamu punya agenda lain nanti. Itu tuh bikin dia penasaran dan pengen lebih lama sama kamu. Setelah kencan, kirim pesan singkat aja kayak, tadi seru banget ngobrol sama kamu. Udah cukup. Jangan buru-buru ngajak ketemu lagi. Biar dia yang rencanain. Intinya, kamu kasih dia kesempatan buat ngejar sambil tetap nunjukin kalau kamu itu punya nilai tinggi. Ini seni banget sih. Tarik ulur yang bikin dia makin respect sama kamu. Semoga tips ini bermanfaat buat kamu. Kalau kamu suka, jangan lupa klik like, share, dan komen di bawah ya. Ingat, kamu itu berharga, dan energi feminin kamu bisa jadi kekuatan luar biasa kalau kamu tahu cara memanfaatkannya dengan tepat. Oke guys, itu aja buat hari ini. Semoga kalian suka sehat selalu ya. Semoga harimu menyenangkan. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye-bye.